Shalom, perkenalkan nama saya Elsiani Rambohau dengan NIM 2320017 dari program studi pendidikan biologi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan menjelaskan struktur anatomi organ pada sistem pencernaan, respirasi atau pernapasan, ekskresi, sirkulasi, dan juga rangka dan otot pada kelas mamalia, yaitu pada manusia. Yang pertama kita akan masuk pada sistem pencernaan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem pencernaan itu adalah proses perubahan atau pemecahan zat makanan dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan juga organ-organ pencernaan lainnya. Adapun proses pencernaannya yaitu yang pertama pencernaan mekanik, yaitu proses perubahan makanan dari bentuk khas yang besar atau yang kasar menjadi bentuk yang lebih kecil dan juga halus. Dalam pencernaan mekanik ini dia melalui 3 proses. Proses yang pertama itu dia pengunyahan atau chewing, itu terjadi di mulut, dan yang kedua itu pengadukan atau churning terjadi di dalam lambung, dan yang ketiga itu ada segmentasi dan itu terjadi di usus halus. Proses yang kedua itu pencernaan kimiawi, di mana proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Adapun tujuan dari pencernaan kimiawi yaitu untuk mengubah nutrisi menjadi lebih kecil sehingga dapat diserap atau sehingga dapat terserap. Kita akan masuk pada anatomi sistem pencernaan. Nah, anatomi sistem pencernaan ini ada bagian-bagiannya. Bagian yang pertama itu ada mulut, yang kedua rongga mulut, yang ketiga lidah, yang keempat faring, yang kelima ada kelenjar ludah, yang keenam itu ada esofagus atau kerongkongan, yang ketujuh ada lambung, yang kedelapan ada hati, yang kesembilan ada empedu, yang kesepuluh ada pankreas, yang ke-11 usus halus, usus besar, rektum, dan yang bagian terakhir itu ada anus. Nah, mulut ini adalah pintu gerbang paling utama dari sistem pencernaan makanan, karena mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah ditelan. Bagian yang pertama itu rongga mulut atau secretoris. Oris permulaan saluran pencernaan yang terdiri atas 2 bagian. Bagian yang pertama itu bagian luar atau ruang depan. Ruang itu diantaranya gusi, gigi, bibir, dan juga pipi. Bagian yang kedua itu bagian dalam, di mana rongga mulut yang dibatasi sisinya oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambungan dengan jinjit. Adapun bagian-bagian dari rongga mulut, yang pertama itu ada gigi. Kebanyakan mamalia mempunyai gigi dan hanya sedikit saja yang tidak bergigi, di mana mamalia ada yang mempunyai gigi marginal dengan rongga gigi, di mana gigi-gigi tersebut melekat dalam rongga salveoli yang dapat terbuka terus sepanjang masa atau sepanjang hidup. Bagian yang kedua itu ada lidah. Lidah pada mamalia bagian depan tampak kasar, ditutupi oleh sejumlah papillae. Bagian yang berikutnya itu ada kerongkongan dan juga lambung. Di sini saya akan menjelaskan langsung bagi 2 bagian ini. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan alat tempat bagian makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya, yaitu di dalam lambung. Lambung adalah organ berbentuk J yang berukuran 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Berikutnya ada usus halus dan juga usus besar. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama itu bagian yang paling atas itu duodenum atau usus 12 jari. Bagian yang kedua itu jejunum atau usus kosong, dan bagian yang ketiga itu ileum atau usus penyerapan. Usus halus merupakan organ dalam memiliki banyak peranan
Dalam sistem pencernaan manusia, fungsi usus halus diantaranya yaitu untuk memecah dan menyerap makanan. Adapun usus besar berbentuk huruf U terbalik di sekitar usus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan juga rektum. Di sampingnya juga adalah gambar dari usus halus dan juga usus besar dan bagian-bagiannya. Bagian yang paling atas itu ada 2 dinum atau usus 12 jari. Terus selanjutnya ada jejunum atau usus kosong. Selanjutnya ada large, dan selanjutnya ada ileum atau usus penyerapan, dan yang paling terakhir itu yang di bagian bawah yang terlihat pada gambar yaitu adalah rektum, bagian dari usus besar. Di sini saya akan menjelaskan rektum dan juga anus disertai dengan gambarnya. Nah, rektum dan anus, sisa-sisa usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Nah, rektum ini adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi untuk sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, ini sisa-sisa feses atau sisa-sisa metabolisme yang sudah menjadi feses kemudian akan disalurkan. Nah, sebelum disalurkan oleh anus ini, rektum adalah tempat penyimpanan feses sementara sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, selanjutnya anus itu merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan pada manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar pada manusia. Nah, fungsi dari anus ini adalah tempat sebagai tempat keluarnya feses. Kita akan masuk pada sistem respirasi pada kelas mamalia. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sistem respirasi pada mamalia. Sistem pernapasan merupakan sistem yang berfungsi untuk mengabsorpsi oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuh yang bertujuan untuk mempertahankan homeostatis. Fungsi ini disebut sebagai respirasi. Sistem pernapasan dimulai dari rongga hidung atau mulut hingga ke alveolus, di mana pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan pembuluh darah. Yang pertama itu ada rongga hidung. Nah, di mana rongga hidung adalah tempat masuknya udara pernapasan. Di dalam rongga hidung terdapat rambut halus sebagai penyaring debu serta kotoran yang masuk bersama udara yang kita hirup. Rambut halus itu disebut silia. Rongga hidung memiliki fungsi yang melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. Rongga hidung juga dapat menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Kita akan masuk pada faring atau tekak. Nah, di sini faring terletak sejajar dengan tulang punggung yang panjangnya sekitar 12-14 cm. Faring ini merupakan persimpangan jalan masuknya udara dan makanan, yaitu persimpangan antara rongga mulut dan juga kerongkongan dengan hidung menuju tenggorokan. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari faring. Nah, di sini yang pertama itu ada nasofaring. Nasofaring ini adalah ruang pada bagian atas tenggorokan yang terletak di bagian hidung. Nah, organ ini berfungsi sebagai jalur pernapasan dari hidung ke tenggorokan yang kemudian diteruskan menuju ke paru-paru. Nah, nasofaring ini adalah bagian yang paling teratas dari faring. Nah, bagian ini nasofaring ini yang ditujukan pada warna biru. Bagian yang kedua itu ada orofaring atau yang berwarna hijau. Nah, bagian ini
adalah bagian tengah dari faring yang berhubungan dengan rongga mulut dan rongga hidung yang berfungsi agar udara masuk serta makanan atau minuman melewatinya. Nah, di sini karena dia memiliki persimpangan antara rongga mulut dan juga rongga hidung. Nah, di sini dia memiliki dua persimpangan tadi, yaitu untuk tergantung kapan dia digunakan. Karena dia memiliki dua persimpangan, dia berada di tengah-tengah dan juga tergantung kapan digunakan. Dan bagian yang ketiga itu adalah laryngofarinx. Bagian ini adalah bagian terbawah dari faring yang dekat dengan laring, yang berfungsi untuk mengatur perjalanan udara ke paru-paru serta asupan makanan yang diteruskan ke kerongkongan. Kita akan masuk pada laring atau pangkal tenggorokan, di mana sejumlah besar otot tulang rawan yang terdapat pada pintu masuk laring disebut dengan epiglotis, yang berguna untuk menghalangi makanan masuk ke dalam rongga hidung dan juga ke dalam tenggorokan ketika menelan makanan. Setelah melalui faring, udara masuk ke laring. Laring merupakan struktur kompleks berbentuk kerucut terbalik yang tersusun dari 9 tulang rawan dan tulang rawan. Laring bagian dari sistem pernapasan yang berperan dalam memproduksi suara. Laring berbentuk tabung berongga yang memungkinkan udara masuk ke tenggorokan atau faring, ke trakea, kemudian ke paru-paru. Oleh karena itu, laring juga disebut sebagai kotak suara karena memproduksi suara lewat pita suara. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan merupakan bagian dari sistem pernapasan yang berbentuk pipa tabung. Trakea atau batang tenggorokan merupakan bagian yang berbentuk pipa tabung memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 25 mm dan panjangnya sekitar 10 sampai 16 cm. Trakea yang berbentuk tabung memanjang yang tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat, tetapi juga trakea yang berbentuk tabung memanjang yang tersusun dari 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Trakea ini terletak bersebelahan dengan esofagus, yaitu saluran pernapasan. Trakea adalah tabung pernapasan yang terletak setelah laring. Udara melewati trakea kemudian akan menuju ke bronkus, selanjutnya ke alveolus dan selanjutnya ke paru-paru. Trakea juga dapat menjaga kelembapan udara serta berperan dalam pengaturan suhu udara karena memiliki mukus atau yang biasa disebut lendir pada mukosanya. Kita akan masuk pada bronkus. Bronkus adalah saluran penghubung antara tenggorokan dan paru-paru yang tersusun atas tulang rawan yang berbentuk cincin dan berfungsinya sebagai tempat lalu lintas udara pernapasan. Bronkus adalah saluran penghubung antara tenggorokan dan juga paru-paru yang tersusun atas tulang rawan yang berbentuk cincin dan berfungsi sebagai tempat lalu lintas udara pernapasan. Bronkus jumlahnya sepasang, yaitu yang satu menuju ke paru-paru kanan dan yang satu menuju ke paru-paru kiri. Selanjutnya kita akan masuk pada bronkiolus. Bronkiolus akan membawa udara kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Selanjutnya di dalam alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Fungsi bronkiolus yaitu untuk menyalurkan udara bronkus ke alveolus. Kita akan masuk pada bagian selanjutnya, yaitu alveolus.
Alveolus adalah saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis, lembab, dan juga berdekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri dari satu lapisan sel epitelium pipih. Pada alveolus tempat terjadinya pertukaran CO2 dan O2. Fungsi dari alveolus adalah sebagai penyedot oksigen yang diolah oleh paru-paru ke seluruh tubuh. Letak alveolus ada di ujung bronkiolus dengan jumlah yang sangat banyak, yakni sekitar 480 juta kantong. Ukurannya sangat kecil sehingga sulit dilihat menggunakan mata telanjang. Walaupun kecil, namun perannya sangat penting bagi tubuh manusia. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernapasan. Saat sampai di alveolus, oksigen akan dialirkan ke seluruh bagian tubuh lewat darah. Bagian selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru ialah organ pernapasan utama pada manusia. Paru-paru letaknya di dalam rongga dada dan berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Di mana paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus, paru-paru dibungkus oleh selaput paru-paru yang disebut pleura. Fungsi paru-paru selain sebagai bagian dari sistem respirasi juga memiliki fungsi dalam sistem ekresi, yaitu untuk mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil sisa metabolisme dari dalam tubuh dan serta mengeluarkan uap air. Paru-paru ini terletak pada rongga dada kiri dan juga rongga dada kanan, serta dilindungi oleh tulang rusuk ketika rongga dada kiri dan rongga dada serta dilindungi oleh tulang rusuk. Selanjutnya kita akan masuk pada sistem ekresi. Sistem ekresi pada manusia itu alat ekresi pada mamalia adalah kulit, paru-paru, ginjal, dan juga hati. Bagian yang pertama itu ada ginjal. Nah, fungsi ginjal itu dalam sistem ekresi yang pertama mengeluarkan limbah dari dalam tubuh, yang kedua menyaring zat-zat sisa dari tubuh, zat-zat dari darah, yang ketiga mengekresikan gula darah yang melebihi kadar normal, yang keempat mengatur tekanan darah. Kita akan masuk pada 3 proses pembuangan urin pada manusia. Proses yang pertama itu pada filtrasi atau penyaringan kembali. Di sini saya akan menjelaskan 3 proses pembuangan urin. Yang pertama itu seperti yang terlihat pada gambar, yaitu bagian A. Bagian A ini adalah filtrasi, di mana di situ terjadi penyaringan garam, air, asam amino, dan juga yang lainnya. Di sini di bagian A ini terjadi penyaringan pada garam tadi atau air. Setelah itu, setelah dilakukan penyaringan, dia akan seterusnya dilanjutkan pada bagian B, yaitu reabsorpsi atau penyaringan kembali. Nah, di bagian B ini terjadi penyaringan kembali garam, asam amino atau air tadi yang disaring pada bagian A atau yang terjadi pada filtrasi. Nah, bagian B ini terjadi reabsorpsi atau penyaringan kembali. Setelah disaring kembali, selanjutnya akan dilanjut pada sekresi, di mana sekresi ini adalah hasil akhir dari proses pembuangan urin. Setelah itu selanjutnya akan diteruskan dan juga disimpan pada kandung kemih. Selanjutnya urin akan dikeluarkan pada saat ketika seseorang membuangnya. Di mana pada gambar ini yang paling terpenting di sini terjadi
tiga proses, yaitu yang pertama terjadi filtrasi atau penyaringan, yang kedua terjadi reabsorpsi atau penyaringan kembali, dan yang ketiga itu sekresi, bagian akhir dari proses pembuangan urin. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian kedua, yaitu kulit. Kulit berperan dalam sistem ekskresi pada manusia. Tubuh menghasilkan keringat untuk mengontrol suhu tubuh serta menjadi pelumas bagi kulit dan rambut. Tapi kulit juga memainkan peran untuk membuang racun melalui keringat yang telah diproduksi. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian ketiga, yaitu paru-paru. Paru-paru berperan dalam sistem ekskresi saat proses pernapasan berlangsung dan oksigen telah disalurkan ke seluruh organ atau ke seluruh tubuh dan jaringan. Sel-sel akan menghasilkan karbon dioksida yang menjadi zat sisa metabolisme. Nah, di sini setelah oksigen disalurkan, maka sel-sel akan menghasilkan karbon dioksida. Setelah itu paru-parulah yang bertugas untuk mengeluarkan karbon dioksida. Nah, setelah sel-sel menghasilkan karbon dioksida, karbon dioksida itu akan dibuang dengan cara dibawa kembali ke paru-paru oleh darah. Kemudian gas karbon dioksida tersebut akan dikeluarkan oleh paru-paru melalui rongga hidung ketika seseorang menghembuskan nafas. Bagian yang keempat itu hati. Di sini ada fungsi hati dalam sistem ekskresi. Yang pertama itu membuang amonia yang merupakan zat sisa dari proses penguraian protein. Yang kedua itu menghancurkan sel darah merah, dan yang ketiga itu memproduksi cairan empedu dan juga energi. Yang keempat memproduksi kolesterol dan hormon. Yang kelima metabolisme protein. Selanjutnya kita akan masuk pada sistem sirkulasi pada manusia. Nah, di sini alat sirkulasi darah berupa jantung yang terdiri dari 4 ruang. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah sistem yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah juga berfungsi menyalurkan zat dioksida dan sisa metabolisme tubuh melalui paru-paru. Di sini yang terlihat pada gambar, saya akan menjelaskan sedikit tentang peredaran darah kecil dan juga pada sistem peredaran besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Sedangkan sistem peredaran besar, pertukaran gas yang terjadi adalah gas karbon dioksida bertukar dengan oksigen di dalam paru-paru. Sistem peredaran darah besar, darah yang mengandung oksigen akan memasuki anterior kiri dari vena pulmonalis. Nah, sistem peredaran besar itu dia akan masuk darah ke anterior kiri atau serambi kiri dari vena pulmonaris. Nah, di sini setelah itu darah kemudian dipompa melalui katup mitral ke ventrikel kiri. Dan dari ventrikel darah dipompa melalui katup aorta
dan masuk ke dalam aorta yang merupakan arteri terbesar di dalam tubuh manusia. Di sini terdapat beberapa komponen utama pada sistem peredaran darah. Untuk itu berikut ini beberapa terdapat beberapa komponen utama pada sistem peredaran darah. Nah, fungsi lain dari sistem peredaran darah yaitu menyalurkan hormon dan suhu tubuh ke seluruh tubuh secara merata agar tidak melebihi kadar normal, serta mempertahankan sistem kinerja organ dan membantu tubuh tetap pulih. Itulah yang disebut cara kerja sistem peredaran darah. Terdapat beberapa komponen utama pada sistem peredaran darah. Darah membutuhkan jantung untuk memompa darah mengalir ke seluruh tubuh. Nah, untuk itu berikut ini beberapa komponen utama sistem peredaran darah manusia, antara lain yaitu jantung. Jantung terbagi dalam 4 bagian, yaitu antrium kanan, antrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Antrium kanan berfungsi untuk menampung darah yang mengandung sedikit oksigen ke seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior, dan jantung melalui sinus koronari. Bagian yang kedua itu pembuluh darah, di mana pembuluh darah merupakan jalur darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung menuju jaringan tubuh. Begitu juga sebaliknya, pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan juga pembuluh darah kapiler. Nah, saya akan menjelaskan 3 bagian pembuluh darah dan beserta gambarnya. Yang pertama itu yang bagian merah atau yang terlihat pada gambar merah, itu adalah pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri ini berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Nah, pembuluh darah arteri ini memiliki dinding yang tebal, kuat, dan juga elastis. Lapisan paling dalamnya adalah endotelium yang dikelilingi oleh otot polos. Nah, bagian yang kedua itu adalah pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini adalah salah satu jenis pembuluh darah yang mengalirkan darah dioksigenisasi dari bagian tubuh lainnya kembali ke jantung. Berbeda dengan sistem pembuluh darah arteri tadi. Sistem pembuluh darah arteri ini dia ini berfungsi untuk mengeluarkan darah dari jantung. Nah, dia berbeda dengan sistem pembuluh darah vena. Sedangkan kalau pembuluh darah vena itu dia mengalirkan darah dari organ lainnya masuk ke jantung, masuk kembali ke dalam jantung. Dibandingkan dengan arteri, vena memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak begitu berotot. Nah, bagian yang terakhir itu bagian pembuluh darah kapiler. Nah, bagian pembuluh darah kapiler ini dia berada di tengah-tengah. Kenapa dia berada di tengah-tengah? Karena dia ini yang menghubungkan antara sistem pembuluh darah arteri dan juga sistem pembuluh darah vena. Dengan dindingnya yang tipis, pembuluh darah kapiler ini dapat membantu memasukkan nutrisi dari darah ke jaringan tubuh lainnya. Selanjutnya kita akan masuk pada sistem rangka dan otot pada manusia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa rangka itu merupakan alat gerak pasif dari dalam tubuh manusia. Kenapa disebut alat gerak pasif? Karena sifatnya itu karena rangka ini adalah sebagai tempat melekatnya otot-otot yang ada pada tubuh kita, tubuh manusia. Secara keseluruhan, rangka manusia dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama rangka kepala. Fungsi rangka kepala pada manusia yaitu rangka memberi bentuk tubuh dan melindungi organ tubuh yang penting. Yang kedua rangka anggota gerak, yaitu tersusun atas anggota gerak atas yang meliputi tulang penempil, lengan atas, hasta,
pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas jari tangan. Sedangkan susunan anggota gerak bawah meliputi tulang paha, tempurung lutut, tulang kering, betis, pergelangan kaki, telapak kaki, dan juga ruas kaki. Bagian yang ketiga itu rangka kepala, yaitu tersusun atas tulang-tulang seperti tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang baji, tulang air mata, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas dan juga rahang bawah, dan tulang lidah. Ini adalah bagian-bagian rangka pada tubuh manusia. Saya akan menjelaskan dan juga menunjukkan gambar pada tulang-tulang yang ada pada manusia. Yang pertama itu ada tulang dahi. Tulang dahi ini merupakan tulang dahi ini terbuat dari mineral keras yang mampu melindungi bagian dalam tengkorak. Fungsinya itu untuk melindungi otak dan juga menjaga isi tengkorak seperti mata, otot, dan juga saraf. Yang kedua itu tulang pelipis. Tulang pelipis fungsinya adalah membentuk struktur tengkorak dan melindungi otot besar serta membran sel di sekitarnya. Membran-membran yang ada di sekitarnya. Yang berikutnya tulang pipi. Tulang pipi ini adalah tulang yang melindungi organ yang ada di dalamnya serta memberikan area perlekatan yang luas bagi otot. Selanjutnya ada tulang rahang atas. Tulang rahang atas adalah membantu menegaskan bentuk wajah kita atau wajah pada manusia. Tulang ini juga tempat tumbuhnya gigi. Tulang rahang atas ini juga disebut sebagai tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah rongga mata. Tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses pengunyahan dan juga berbicara pada manusia. Yang selanjutnya ada tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah adalah tulang bagian bawah tenggorokan. Tulang rahang bawah ini berbentuk simetris dan secara garis besar terdapat 4 macam otot yang menghubungkan dan membantu tulang rahang bawah ini agar bisa bergerak. Fungsi tulang ini adalah untuk melindungi saraf dan otot-otot terpenting di sekitar mulut dan juga tengkorak. Selanjutnya ada tulang selangka. Tulang selangka memanjang dan posisinya melintang yang menghubungkan dan berfungsi untuk menopang lengan agar dapat bergerak secara elastis dan juga bergerak secara bebas. Selanjutnya adalah tulang belikat. Tulang belikat ini tempat melekatnya tendon di bagian leher dan melekatnya beberapa otot tubuh lainnya. Tulang belikat ini memiliki peran dalam pergerakan bagian bahu dan tempat untuk menempel sehingga tulang belikat ini bisa memiliki permukaan yang solid. Selanjutnya ada tulang rusuk. Tulang rusuk adalah satu set tulang yang melengkung dari tulang belakang di sekitar tubuh dan menempel pada tulang dada pada manusia. Nah, fungsinya untuk melindungi rongga dada, jantung, dan juga paru-paru. Tulang rusuk ini juga berfungsi untuk sebagai titik perlekatan bagi banyak otot dan juga aktif dalam selama sistem respirasi. Nah, kenapa dikatakan aktif selama respirasi? Nah, ketika seseorang menghembuskan nafas atau menarik nafas, di sini tulang rusuk ini terjadi kontraksi. Ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan bergerak. Nah, ketika seseorang atau manusia menghirup udara, otomatis di situ terjadi kontraksi dan juga otomatis secara otomatis tulang rangka kita atau tulang rusuk kita akan ikut terangkat. Dan juga ketika seseorang sudah menghembuskan nafas atau relaksasi, tulang rusuk kita akan secara otomatis akan turun.
Selanjutnya ada tulang dada. Tulang dada adalah tulang yang memiliki bentuk pipi dan ada pada bagian tengah-tengah dada. Fungsinya adalah melindungi berbagai organ vital yang terdapat dalam rongga dada dari serangan atau benturan yang berasal dari luar tubuh. Nah, organ-organ yang dilindungi oleh tulang dada ini adalah jantung dan juga paru-paru. Selanjutnya adalah tulang lengan atas. Tulang lengan atas adalah tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan juga siku pada manusia. Tulang lengan atas ini adalah salah satu tulang paling panjang pada tubuh manusia. Selanjutnya ada tulang belakang. Tulang belakang berfungsi untuk melindungi akar saraf bagian luar yang menopang bagian atas tubuh yang terdiri dari kepala, bahu, dan juga dada, dan menyambungkan dengan bagian bawah tubuh yaitu perut dan juga pelvis. Selanjutnya ada tulang hasta. Tulang hasta berfungsi untuk membentuk struktur lengan bawah, membantu rotasi pergelangan tangan, serta menjadi tempat melekatnya otot dan membentuk humerus serta sendi siku. Selanjutnya ada tulang pinggul. Tulang pinggul merupakan persendian yang menghubungkan tulang paha dan juga tulang pinggul. Sendi ini berperan penting dalam mengendalikan pergerakan tubuh manusia seperti ketika seseorang berjalan, duduk, atau hanya sekedar memutarkan badan. Selanjutnya ada tulang kelangkang. Tulang kelangkang ini adalah tulang punggung yang meliputi 5 ruas tulang yang menyatu, terletak di bagian bawah tulang pinggang. Fungsinya adalah sebagai tempat penanggung berat badan bagian atas ketika seseorang duduk atau berdiri. Selanjutnya ada tulang pengumpil. Tulang pengumpil yaitu membantu gerak rotasi pergelangan tangan. Fungsinya adalah menyusun kerangka lengan bawah, tempat melekatnya otot, dan juga menghubungkan pergelangan tangan dan juga lengan atas pada tangan manusia. Selanjutnya ada tulang duduk. Tulang duduk adalah tulang yang terletak di depan tulang pinggul dengan organ dekat dengan organ kelamin. Inskulin disebut juga tulang duduk karena sebagian besar berat badan terfokus atau semua tertumpu pada tulang duduk ini. Fungsinya adalah menjaga keseimbangan ketika seseorang sedang duduk. Selanjutnya ada tulang paha. Nah, tulang paha ini adalah tulang yang terkuat bagi kaki, di mana sama seperti tulang atas pada tangan, fungsinya itu sebagai tumpuan bagi seluruh badan dan juga transmisi kekuatan dari tibia ke sendi panggul. Selanjutnya adalah tulang tempurung lutut. Tulang tempurung lutut adalah tulang yang berbentuk segitiga dan tebal yang akan bersendi dengan tulang paha atau femur. Fungsinya adalah membungkus dan melindungi sendi lutut. Selanjutnya ada tulang kering. Tulang kering atau tibia. Tulang kering adalah yang membantu untuk pergerakan pada pergelangan kaki menjadi lebih baik dan juga optimal. Fungsinya sebagai penyambung antara lutut dan juga pergelangan kaki. Selanjutnya ada tulang betis atau fibula. Tulang betis yang berdekatan dengan tulang kering yang berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki dan juga mendukung otot kaki bagian bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan otot pada kelas mamalia, yaitu pada manusia. Sistem otot pada manusia adalah kumpulan sel otot atau serabut otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Dengan adanya otot, maka rangka tubuh kita dapat digerakkan karena otot merupakan alat gerak yang aktif.
Seperti tadi, ketika rangka adalah alat gerak yang pasif karena dia merupakan tempat melekatnya otot-otot. Sedangkan otot ini adalah alat gerak yang aktif karena dia yang akan menggerakkan seluruh otot atau rangka-rangka pada manusia. Ada 3 jenis otot, yaitu otot rangka yang terhubung dengan tulang, otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan, dan juga otot jantung yang ditemukan di jantung untuk memompa darah. Nah, saya akan menjelaskan 3 bagian pada otot, yaitu yang pertama otot polos atau Schmollsche. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih, dan juga rahim. Otot polos pada kulit juga dapat menyebabkan bulu kuduk ketika seseorang menghadapi cuaca dingin dan juga ketika seseorang merasa takut. Pada sistem otot manusia, mekanisme kerja otot polos ini dikendalikan oleh sistem saraf otomatis. Fungsi otot polos beraneka ragam tergantung letak dan fungsinya di dalam tubuh. Mekanisme gerak otot polos pada sistem alat pencernaan seperti berkontraksi dan juga relaksasi secara bergantian dan membantu makanan masuk ke dalam tubuh saat proses pencernaan terjadi. Mekanisme otot ini adalah berkontraksi perlahan dan berirama. Selanjutnya saya akan menjelaskan otot jantung atau otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik. Susunan saraf protein di dalam sel menyebabkan pita terang dan juga gelap. Yang ketiga itu ada otot rangka. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Otot rangka juga adalah jaringan otot yang melekat pada tubuh manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Nah, atau cara kerjanya ini secara sadar. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Otot rangka bukan hanya berfungsi untuk menggerakkan tapi juga menghentikan. Fungsi dari otot ini juga untuk melindungi organ dalam, khususnya yang berlokasi di area perut. Di area perut membantu menopang berat dari organ-organ tersebut yang berada di area perut. Sel otot rangka sama dengan sel otot jantung, yaitu memiliki lurik. Namun sel otot rangka terbentuk silindris, bercabang, dan memiliki inti sel banyak di setiap seratnya. Saya akan menjelaskan ketiga otot tadi dan berdasarkan gambar. Nah, di sini ada pembedanya. Yang pertama itu struktur. Dari strukturnya, otot polos itu dia bergelondong, sedangkan otot lurik silindris memanjang, dan juga sedangkan otot jantung itu silindris bercabang. Nah, dari tadi kita kan sudah tahu dari struktur. Sekarang kita akan dengar dari jumlah inti. Jumlah inti pada otot polos itu 1 dan itu berada di tengah sel. Nah, kalau sedangkan otot lurik itu dia memiliki banyak sel dan berada di tepi sel. Sedangkan otot jantung dia bersel 1 dan juga berada di tengah sel. Nah, dari kemampuan kontraksinya ini, otot polos tidak mudah lelah, sedangkan otot lurik mudah lelah, sedangkan otot jantung tidak mudah lelah. Dari tipe kerjanya, ini otot polos ini involuntar, sedangkan otot lurik voluntar, dan otot jantung itu involuntar. Berdasarkan letaknya, organ polos ini berada dalam organ dalam, sedangkan otot lurik melekat pada kerangka. Sedangkan otot jantung itu berada dalam organ jantung. Sistem kerja otot jantung tidak disertai oleh kesadaran. Otot jantung bentuknya bercabang, bereaksi lambat, dan tidak mudah lelah.
sedangkan otot lurik bentuk selnya memanjang dan silindris, memiliki banyak inti sel. Sistem kerjanya cepat dan tidak teratur, sedangkan otot polos tidak dispos dan tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Nah, dari beberapa sistem tadi, dari sistem pencernaan, sistem pernapasan atau respirasi, sistem sirkulasi, dari sistem ekskresi sirkulasi, dan juga sistem rangka dan otot pada kelas mamalia, yaitu pada manusia, saya mengambil kesimpulan yang pertama itu proses pencernaan adalah proses perubahan makanan dari bentuk kasar atau kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana atau halus sehingga dapat diserap usus atau mudah terserap. Proses pencernaan pada manusia dibedakan menjadi pencernaan secara mekanik dan juga proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanik yaitu mengubah makanan dari bentuk yang kasar atau yang besar menjadi bentuk yang lebih halus atau yang lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi yaitu proses pencernaan dengan bantuan enzim. Sistem pencernaan berfungsi untuk menyediakan makanan, air, dan juga elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi atau disaring kembali. Kesimpulan yang kedua itu struktur tubuh pada manusia sangat penting untuk diketahui karena hal ini akan berhubungan dengan sesuatu yang terjadi pada tubuh. Dalam struktur tubuh manusia terdapat beberapa sistem, salah satunya adalah sistem respirasi atau pernapasan. Organ yang berperan penting dalam proses respirasi adalah paru-paru atau kubu. Sistem respirasi terdiri dari hidung atau nasal, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga alveolus. Respirasi adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan dalam paru-paru, tepatnya dalam alveolus. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida di dalam tubuh. Ketika sampai di alveolus, oksigen akan dialirkan ke seluruh bagian tubuh lewat darah, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan melalui napas yang akan dihembuskan oleh manusia. Kesimpulan yang ketiga itu alat ekskresi pada mamalia adalah yang pertama itu adalah kulit, paru-paru, hati, dan juga ginjal. Kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin, dan hati mengeluarkan urea, dan juga paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Urin terjadi dalam 3 proses, yaitu filtrasi atau penyaringan, yang kedua itu reabsorpsi atau penyaringan kembali, dan juga augmentasi atau sekresi. Kesimpulan yang ketiga itu adalah sistem sirkulasi, di mana sistem sirkulasi ini memiliki sistem peredaran darah besar dan juga sistem peredaran kecil. Di sini juga pada sistem sirkulasi memiliki pembuluh darah. Sistem pembuluh darah ya, dia memiliki 3 bagian. Yang pertama itu sistem pembuluh darah arteri, di mana sistem pembuluh darah arteri ini berada di mana pembuluh darah arteri ini berfungsi untuk mengeluarkan darah keluar dari jantung, sedangkan pembuluh darah vena ini adalah salah satu jenis pembuluh darah yang akan mengalirkan darah dari organ-organ lain kembali ke jantung. Sedangkan pembuluh darah kapiler ini pembuluh darah yang berada di tengah-tengah, yaitu untuk menghubungkan pembuluh darah arteri dan juga pembuluh darah vena. Dengan dindingnya yang tipis, pembuluh kapiler ini membantu memasukkan nutrisi dari darah ke jaringan tubuh. Selanjutnya, sistem rangka pada manusia terdiri dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan juga tulang rawan. Tulang ini disusun oleh kerangka aksial dan juga kerangka apendikuler. Kerangka aksial terdiri dari 80 tulang yang terletak di sepanjang sumbu tubuh manusia. Kerangka apendikuler terdiri dari 126 tulang yang merupakan tulang-tulang pelengkap yang menghubungkan kerangka aksial. Sistem otot pada manusia terdiri dari sekitar 650 otot yang membantu pergerakan, aliran tubuh, dan juga fungsi tubuh lainnya.
Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, semoga bermanfaat.